min abwabi ilmi mukasyafah. Nah, pahami? Karena ada di Ihya itu apa itu? Baru mukasyafah. Mukasyafah itu kalau mau panjang lebar nanti boleh apa ringkasnya saja. Jadi mimpi Nabi Muhammad yang benar, saya pakai garis bawah yang benar, sebab ada orang mimpi Nabi bukan. Mesti dia akan berdalil, wala Rasulullah SAW man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa wa inna syaitana la yatabaddalu, itu pasti dibahas. Kan di hadis dibilang siapa yang mimpi aku Nabi, mimpinya benar, setan tidak akan menyerupai aku. Saya jawab itu hadis benar, ente yang benar. Hadisnya benar, tapi kamu tidak benar. Paham? Jadi mimpi Nabi yang benar itu yang sudah masuk ilmu mukasyafah di hati orang itu. Bahasa lain saya, orangnya harus ahlul kasyaf, tapi tingkat TK. Tolong pahami, banyak orang salah paham. Ini begini. Mestinya dibawa hadis itu. Saya jangan disuruh berada dalam hadis, nanti orang keliru. Jadi mimpi Nabi itu harus yang mimpi mendapatkan ilmu mukasyafah tapi tingkat TK yang paling kecil. Itu baru bisa bermimpi Nabi. Kalau belum nggak bisa langsung. Nah, kalau mau perang dalil bisa cari dalil. Kan ulama juga berselisih. Ada yang mengatakan Fa'inna syaitana la yatamatsalu bi dengan aku Nabi itu harus Rasulullah yang persis sifatnya di maulid itu. Di maulid kan ada ya. Maulid tafsir, maulid ini kalau nggak persis berarti keliru. Ada yang pendapatnya begitu. Ada yang pendapat paling berat itu harus Rasulullahnya itu persis seperti Nabi di akhir umur, kan susah. Seperti sifat di maulid tapi yang di akhir umur. Sampai ulama mengatakan yang ada apanya Rasulullah, giginya yang sebelah mana itu harus persis begitu. Itu yang memberat-beratkan. Ada ulama yang meringankan. Kalau orang termasuk kita harus meriwayatkan apa adanya. Syekhuna sama Abdul Sulaiman Muhammad Muslim tertutup pada bulan lagi. Pernah ditanya oleh satu habib di Subodor, masalah Muhammad. Si habib ini termimpi Rasulullah dengan Habib Muhammad dengan Muhammad. Jadi Nabi Muhammad di dalam kamar, si Habib cuma kelihatan Nabi Muhammad di ruangan itu. Belum sampai Nabi Muhammad keluar, itu sudah dihukumi oleh seorang imam, sudah dipidana. Ini yang meringankan. Tapi tadi ada yang memberatkan. Tapi saya juga mengalami ada satu orang tertidur. Dalam hadis waktu itu dia mimpi dimandikan oleh Imam Muhammad. Saya masuk tanya, nggak pakai 2 detik dijawab itu dari jin. Susah kan ini. Artinya bagaimana? Tidak semua orang yang mengaku bermimpi Nabi itu sudah mimpi Nabi. Itu sajalah ringkasnya. Jadi kalau Anda bingung, saya sudah mimpi atau belum? Tanya aja ke gurunya. Nanti gurunya itu yang menentukan dia sudah mimpi Rasulullah SAW apa belum. Sudah, itu sudah mimpi. Kalau syarat, su'ilah Sayyidina Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Jilani waktu itu beliau panjang lebar membahas tentang Nabi. Mungkin seperti saya pernah bahas di sini. Kata beliau syarat bermimpi Nabi ada 3. 1, tidak melakukan dosa besar. 2, berusaha meninggalkan dosa kecil. 3, memperbanyak sholawat ala Nabi bi ayyati silatin kana, dengan silat apa saja. Yang penting banyak. Ditambah oleh Imam Sya'rabi, ukuran banyak ini kan ulama beda-beda. Ada yang 200, 600, ada yang berat sampai 30.000, 50.000, macam-macam pendapat ulama. Tapi yang paling baik pendapat Imam Sya'rabi, kalau dianggap ikhbar orang yang memperbanyak sholawat ala Nabi kalau sudah mimpi, makanya kalau belum mimpi berarti belum banyak, selesai segitu aja. Jadi nggak usah ditentukan jumlah. Sudah mimpi belum banyak. Tiap orang beda. Tiap orang beda. Tadi cerita Habib saya 100 kali mimpi Nabi, ya buat beliau cukup. Ada yang 10.000 kali tidak mimpi, ya buat dia belum banyak. Buat orang itu berarti belum banyak. Ya, itu tentang mimpi.
Sekarang tentang merasakan lauqiyah, kehadiran, disebut tentang itu lauqiyah. Kan ada orang kalau mahaliyah merasa Rasulullah, merasa saja tidak sampai melihat. Ini merasa aja macam-macam. Ada yang merasa dengan hadir, ada yang merasa sampai tahu posisinya sebelah mana. Ada kan beda-beda. Itu lauqiyah, itu syaratnya satu, sofa ulgar, itu saja. Artinya harus bersih, nggak ada aneh-aneh, nggak ada syarat macam-macam. Lauqiyah. Kemudian ainul qalb, melihat Nabi dengan mata hati, bukan merasa lihat. Ya betul, untuk dari mana? Ini juga tidak ada syarat berat, syaratnya hanya sofa ulgar. Dari semua tadi, bermimpi Nabi Muhammad, lauqiyah, hudur Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad dengan ainul qalb, ini tidak akan bisa kalau masih kemasukan barang haram. Makanya kan susah, kita mau mengakui orang di akhir zaman ini sulit. Sebab makanan halal sudah nyaris tidak ada. Susah ya. Karena itu murid-murid itu memberikan solusi, murid-muridnya itu suruh baca doa-doa yang supaya makan haram dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi halal. Di antaranya yang diijazahkan oleh Rasulullah itu yang biasa dibaca itu subhanallah, sebelum subhanallah. Itu yang diremehin. Itu makanya sama guru-guru ditaruh sebelum subhanallah. Faedahnya makanan haram yang masuk tidak sengaja bisa berubah oleh Allah Ta'ala menjadi halal. Subhanallah, ditutup subhanallah, Sekarang fahwaniyah itu saya dengar dari beliau dulu definisi fahwaniyah itu beliau pakai bahasa ngobrol. Jadi rukun lakin mahu kamar rukun, tidur tidak seperti tidur. Dibilang tidur telinga dengar orang ngomong apa di sekeliling, dibilang tidak tidur tidur. Itu namanya fahwaniyah. Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ini awsal alam, Allah yang paling luas di fahwaniyah ini. Ini bisa melihat macam-macam, bisa melihat Nabi, melihat wali, tapi bukan melihat Allah. Ini juga ada syarat. Syaratnya sofa dulu bersih hati. Yang paling berat namanya yaqadatan. Ceritanya begini, masih kembali ke masa kecil saya itu. Zaman saya SD juga, saya tahu kejadiannya. Dulu ada orang pejabat datang ke rumah saya untuk ziarah ke Rasulullah. Dia mengaku punya guru namanya Fulan. Dia Fulan, namanya Fulan, proses tersebut. Mengaku punya guru bisa bertemu Sunan Kalijogo. Kan banyak sekarang. Dikit-dikit Sunan Kalijogo, sampai mirip-mirip Nabi yang kedua di Indonesia. Terlalu banyak kalau bertemu Sunan Kalijogo itu. Terus saya ingat orang itu panjang juga Sunan Kalijogo ini. Akhirnya Saudara cuma jawab sebentar itu. Kata beliau, saya tidak akan menghukumi guru Anda, tapi tidak bisa orang bertemu dengan wali yang sudah meninggal sebelum melewati 700.000 pangkat kewalian. Jadi jangan aneh-aneh lah. Itu kalau ya Allah terang-terangan, paham? Itu kata ya. Kalau kata ini Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau waktu itu masih jadi santri. Santrinya Sayyidi Ali Al-Mursifi, gurunya Sayyidi Ali Al-Mursifi. Datang satu orang bilang sama Sayyidi Ali Al-Mursifi, saya sudah bertemu Rasulullah SAW. Ya Allah, kata Syekh Ali Al-Mursifi, ya wali, saya tidak akan mengingkari ucapan kamu. Tetapi insan itu manusia tidak bisa bertemu Nabi Muhammad SAW sebelum melewati 247.000 makam kewalian. Tolong terangkan 10 saja.
Itu orang yang aku Nabi katanya mau menerangkan satu makam saja tidak bisa, berarti batal sudah. Paham ya? Nah, mudah-mudahan dari murid-muridnya Syufi ada yang aneh-aneh lah. Jangan aneh-aneh. Boleh dikejar mimpi Rasulullah SAW, itu penting. Kalau itu penting, Anda harus pernah bermimpi dengan Muhammad dengan mimpi yang sahih meskipun satu kali. Sebab ada jaminan siapa yang bermimpi Rasulullah SAW satu kali, nanti di akhir umur ini datangi Nabi ya Allah. Itu kalau itu bisa, itu jaminan. Tanpa Anda melewati 700.000 kali itu di akhir umur ya. Rasulullah SAW anra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa fa inna syaitana la yatamathalu bi. Satu, dijamin berarti kan. Tapi yang saya bahas tadi ya, dengan pembahasan yang tadi. Kemudian man ra'ani fil manam fasayarani bil yaqظah. Jaminan dari Nabi ini akan bertemu aku ya Allah. Kapan? Di akhir umur, ketika dia akan meninggal. Mudah-mudahan itu yang kita alami. Caranya baca tadi sholawat nurul anwar, dan semuanya, jangan sebagian, benar-benar semuanya sebelum meninggal bermimpi Rasulullah. Bisyafaat Rasulullah SAW, bikaramat masyayikh al-kiram, bikaramat al-awliya, bisyafaat al-anbiya wal mursalin, bisyafaat Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Yang biasa ngajar malam ini ya, Ustaz Muhammad biar tidak tinggal di rumah, baca kalimat-kalimat yang perlu terdapat. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa'alam annahu yuqbalu min talibil akhirati alla yakuna lahu qiyamun bil laili kaifa wal muridu la yazalu taliban lil mazidi muta'arradan lin nafahati ala dawamil awqati. Selanjutnya Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala mengatakan, wa'alam, dan ketahuilah oleh engkau, annahu, sesungguhnya keadaan yukbahu adalah dianggap jelek, min talibil akhirati, dari orang yang mencari kebahagiaan di akhirat. Apa alla yakuna, tidak ada lahu bagi itu orang, apa qiyamun, pekerjaan, yakni bangun pada waktu, yakni melaksanakan sholat bil laili pada waktu malam. Kaifa, bagaimana, wal muridu, sedangkan seorang murid, la yazalu, adalah senantiasa itu murid, taliban, adalah yang terus menerus mencari lil mazidi, akan bertambah, muta'arridan, yang mengajukan dirinya lin nafahat, akan nafahat, ala dawamil awqat, atas selamanya, atas sepanjang waktu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili la sa'atan, sungguh pada waktu malam adalah ada satu waktu, la yuwafiquha, yang tidaklah menepati pada itu waktu siapa abdun muslimun, seorang hamba yang muslim, yas'alu, yang meminta itu hamba, Allah, kepada Allah, khairan, akan kebaikan, min amri dunia wal akhirah, dari urusan dunia dan akhirat, illa a'tahu, terkecuali Allah memberikan akan kepada itu orang, iyahu, akan itu urusan dunia dan akhirat. Wadhalika, dan bahwa itu waktu, kulla lailatin, adalah pada setiap malam. Akhrajahu Muslimun, telah meriwayatkan kepada hadis Imam Muslim radhiyallahu anhu. Jadi malam dengan siang itu beda. Kalau mukhtalifah, beda-beda. Kalau binisbah lil mu'ti, kalau kita pikiran kita larikan kepada Allah, ya sama saja. Mau Ramadan, mau bukan Ramadan, mau pagi, siang, sore, malam, Allah masih dijaga, bisa
Tapi kalau kita lihat ke bawah, alam kita ini, alam dunia, kita lihat ajaran-ajaran ulama memang beda. Jadi sebelumnya pernah menerangkan tidak ada wali diangkat menjadi wali, tidak ada nabi diangkat menjadi nabi illa billahi, jadi waktu malam. Waktu malam itu yang paling mustajabah sepertiga malam terakhir yang terkenal di Maulid itu. Insyaallah taala Allah turun bi makna turun rahmaniyah. Anda tahu waktu mustajabah yang tadi disebut itu banyak ulama yang mengatakan waktu Maulid Rasulullah SAW. Sampai sebagian ulama ahli tariqah itu ngasih ijazah muridnya. Karena ada doa-doa yang kalau dibaca kita bangun gitu. Banyak kan, ada Qara'an, ada Tunaim, ada akhir surat Al-Kahf dan lain-lain. Yang kalau kita baca kita bisa terbangun sebelum subuh bisa tahajud. Terus sama para guru disuruh niat, ya Allah bangunkan saya di waktu Maulid Rasulullah SAW. Itu mustajab ya, itu tiap malam, tiap malam ada. Dan silahkan diminta kepada Allah Ta'ala. Di antara ijazah yang saya punya itu akhir surat Al-Kahf. Insyaallah. Apa itu? Ayat surat Al-Kahf itu apa yang terakhir? Coba dibantu gitu. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna ahwala. Kalau kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ijazah dari Maulana Imam Al-Habr Al-Rutub Al-Habib bin Ahmad Bituin. Atas ijazah yang diterima bilang kubir ijazah. Jadi baca 3 kali niat. Kalau ijazah dari Imam Al-Habr sih suruh niat supaya bisa tahajud gitu, biar nggak lanjut sampai subuh. Tapi saya dapat ijazah dari guru lain supaya niat dibangunkan di waktu lahirnya Rasulullah SAW. Itu dibaca 3 kali. Silahkan diamalkan tiap malam. Kalau terbangun doa dulu sudah, jangan pakai wudu dulu. Udah doa dulu, minta sama Allah Ta'ala apa saja insya Allah diijabah. Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ila al-qala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila fi man yara al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqadatan wa manama. Hal hiya jaizatun wa yara dhatu syarifah hakikatan. Wa mal hukmu idza ra'ahu ithnani bi alin wahidin. Wa haduma bil masyriq wa thani bil maghrib. Ajaba ittafaqa al-huffaz rahimahullah ta'ala annahu yadu sallallahu alaihi wasallam yaqadatan wa manaman jaizatun. Bismillahirrahmanirrahim. Suila telah ditanya fi man yaral Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa fi fatawa Ustaz Allama Syekh Muhammad Al-Khalili dan fi Baitul Maqdis. Suila ditanyakan Imam Syekh Muhammad Al-Khalili yang dikubur di Baitul Maqdis fi man yara al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam pada seorang yang melihat kepada Nabi Muhammad SAW ya qadatan secara terang-terangan wa manaman dan dalam mimpi. Jadi alam ruh itu
itu beda dengan alam jasad. Ini pembahasan terakhir, sudah jam 10 sudah ditutup. Alam ruh beda dengan alam jasad. Al-Imam Ahmad bin Hasan Abbas beliau menerangkan pernah terjadi ketika beliau belajar di Makkah, seperti masuk ke alam lain itu. Beliau di Makkah, tahu-tahu salah satu anggota badan beliau itu bisa sampai di Tarim, Yaman, jauh itu. Tapi nggak pakai badan, rohnya. Jadi susah. Kalau alam ruh itu susah. Jadi menurut saya memang nas Qur'annya juga begitu sih ya. Qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Qul bizubat war-ruhu ma akhbara anha mujtaba wa numsikul maqala anha adaba. Jadi tapi beda dengan alif lam mim. Kalau alif lam mim itu kan ulama mengatakan Allahu a'lam bi muradihi bi dzalik. Ayat mutasyabihat, Allah yang lebih tahu. Kalau ruh ini kan jelas kalimatnya. Katakan wahai kekasihku Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi. Roh itu urusan Tuhanku. Tapi kan ar-ruh ini ada artinya. Jadi kalau saya punya pemahaman, kita boleh mempelajari ruh, dan itu yang dilakukan oleh ahlu thariqah seukuran yang dibolehkan ulama, dan itu aja. Jangan melewati itu. Jadi guru-guru membolehkan mempelajari roh seberapa, yaitu yang kita pelajari. Di atas itu jangan. Wa itu min al-ilmi illa qalila. Di sini tadi yang dibaca Buya Anom ini, ada orang di daerah timur mengaku bermimpi Nabi atau mengaku bertemu dengan Nabi. Di barat juga begitu. Ini kalau cara akal, kalau kita yang pikirkan jasad sudah tidak mungkin. Tapi kalau roh, nah, saya pernah tanya juga masalah ini ke Syekhuna. Beliau bilang, ya nggak beda dengan matahari katanya. Setiap orang menyangka matahari, begitu buka jendela dilihat matahari itu, ya kan? Dia nyangka matahari di kota dia, ini menyangka di sini. Matahari ini Asyams Maulana Muhammad Rasulullah SAW. Nah ya, kita ini rakyatnya Nabi yang mimpi-mimpi, yang ketemu-ketemu. Tapi itu berruh, bukan berjasa. Jaizatun anna ru'yatu sallallahu alaihi wasallam yaqadatan wa manaman jaizatun. Hajar ittafaqal hufad. Beliau menjawab, lah sepakat al-hufad ahli hadis, hufaz ahli hadis rahimahullah taala anna ru'yatu sallallahu alaihi wasallam yaqadatan wa manaman zaizatun. Sesungguhnya melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan dan bermimpi adalah boleh, bisa terjadi. Walakin ikhtalafu, tetapi mereka berikhtilaf, hal yara ar-ra'i dzatu syarifata haqiqatan aw yara mithalan yahkiha. Mereka berikhtilaf apakah melihat orang yang melihat tersebut kepada zat sucinya baginda Nabi Muhammad SAW secara hakikat atau melihat perumpamaan yang diceritakannya. Ini dibahas di pertemuan yang akan datang panjang. Jadi ada Ruhul Mustafa, ada Nurul Mustafa, ada Zatul Mustafa, ada Misalul Mustafa. Nah, jangan kapan-kapan lagi insyaallah. Mudah-mudahan yang umur saya sampai ke sini lagi. Itu saya dulu pernah tanya ke Syekhuna Abu Yahya, awal belajar di sini saya masih sudah bilang saya hobi urusan ini. Saya tanya sama Buya, ya ada kurang ada dikit tapi ya apa buat ilmu. Buya udah pernah ketemu Nabi belum? Senyum aja nggak mau jawab. Pernah ketemu kalau ziarah itu ketemu nggak sama ziarah Rasulullah jadi kegiatan ketemu apa tidak? Senyum aja nggak mau jawab. Pas ke Al-Idris besoknya, kadang dia baru, tapi kadang sih jalan kaki sama aja. Kadang dia bareng itu dia tidak. Saya cuma pernah bermimpi katanya makan kampung badan deh. Ya Waalaikumsalam, Assalamualaikum, di mana ya? Jawab dari Waalaikumsalam.
Karena saya maksa, kepingin bisa ketemu begitu-begitu itu, pengen mimpi begini sama dia dioper ke AOH, Isal gitu, mandinya itu ada obatnya, ini, dan saya ke AOH itu, ada catatan beliau masih ijazahnya, ringkasnya keterangan itu, baru bisa bertemu aulia begitu-begitu itu, kalau mengumpulkan beberapa nur. Di antaranya yang tadi saya bahas itu nur aklul halal. Tuh, jaga makan sampai tingkat pertama 21 hari, 40 hari, kok boleh deh makan haram masuk. Ini sama aja sih dengan pembahasan kita. Pokoknya jaga makan halal sampai mendapat nur aklul halal. Kemudian dibantu bacaan sholawat segala macam untuk mendapatkan nurul aulad. Nah kata Allah, nur ketemu nur, memunculkan nur di sini. Jadi nur aklil halal dengan nurul aurad dan nur sholawat Nabi ini dikumpulkan, masuk di hati, baru hati ada nur sehingga bisa melihat ada awliya di ainil qalb loh, bukan ya Allah itu. Jadi salah paham lagi, bukan ya Allah ini yang dibahas ini, mata hati ini itu membuka mata hati melihat awliya. Sudah. Nah, Buya sepuh, katanya Buya selama saya belajar dengan beliau itu hal sekali saja waktu nikahnya ini Agus ini, ya, dengan Agus ini, itu nikahnya dia sama ya, namanya Khadijah itu sekali seumur umur, sampai kaget saya itu. Tuh, atau dia masih ingat gitu. Waktu itu Buya duduk di sebelahnya bapaknya dia, di Sulaiman. Sampai Ustaz Muhammad itu kaget, di belakang kok Buya bisa buka sir, seumur-umur gak pernah itu. Dia bilang Rasulullah SAW sekarang hadir di sini di depan saya, pakai bahasa Sunda. Rasulullah hadir di sini. Terus seumur-umur saya belajar itu cuma sekali itu. Akhirnya Ustaz Muhammad istikharah, katanya Abu Hamid itu kan ahli bapaknya Agus ini ahli istikharah. Istikharah katanya waktu itu Buya sedang makom fana, jadi gak ikut apa-apa sedang makom fana, makanya buka sir. Buya itu kuat, nggak mau buka hal-hal yang aneh-aneh itu, nggak pernah buka gitu. Kecuali itu satu waktu itu. Gara-gara beliau buka itu kan orang-orang kagum itu, akhirnya kena air, sakit. Setelah itu Buya sempat sakit berapa minggu atau 2 bulan atau sebulan. Di seorang sama Ustaz Muhammad kena air karena membuka itu, beliau melihat Rasulullah SAW dan pantas kalau Buya mengaku ketemu Nabi, saya percaya orang kasih mursyid, wali mursyid. Kita juga tahu dari jam 6 sampai jam 10 di Al-Idris pulang, dan setengah 11 mulai lagi itu Kiai Sahal, Kiai Suhel, mereka itu bawa dalam malam semua, pulang aja semua. Waktu mati, terus saya ngaji bareng dulu itu, Sahal, Suhel, mudah-mudahan dia banyak ngobrol, udah mati deh, dua-duanya mati deh. Yang saya dari tadi gitu tentang Haji Sahal, Allah ya, biasanya kan di sini kalau ngaji, itu akhir Haji Sahal ketemu saya di majelisnya Agus itu nangis dia minta husnul khotimah. Biasanya kan suka soft bercanda, tidak tahu saya ingat ini kenapa anak-anak ditolong. Tidak tahu ini pertemuan saya terakhir sampai sekarang nggak ketemu lagi. Rahimahumullah, la ilaha illallah. بكل لسان لا إله إلا الله
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وسلم وبارك على سيدنا سيدنا محمد حمدا 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 شكرا حمدا يا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك كريم هذه سبحانك اللهم صل على سيدنا تطيب بها امرنا مع عبادك الصلوات وتصحح بها سننا وتدمر بها كفرنا بنور معرفتك تغفر بها ذنوبنا وبآباء امتنا سبحاننا تصلح بها اخبارنا واخلاقنا وتبارك بها قلوبنا تكشف بها همنا وهمومنا تقضي بها هوائجنا تهلك بها اعداءنا وتنفع بها قلوبنا تحاسب بها مقاصدنا وترفع بها درجاتنا تسهل بها وتحفظ بها ايماننا ترفع بها نجاتنا وتهون بها سقاطنا تدخلنا بها جنتك تحسب بها خواتمنا اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يتقبل علينا ولا تجعلنا ممن خلق الارض وأنا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم مولى ونعم نصير لا حول ولا قوة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسرير الفاتحة. Minta Al-Fatihah buat Al-Habib meninggal dunia, Al-Habib Muhammad bin Abdillah As-Segaf, kakek daripada Habib Yusuf. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya, angkat derajatnya bil hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Pasihan jalan atau kayak salaman sekali kesana jemaah atau kayak salaman pasihan jalan karena sekali kesana jemaah atau kayak salaman pasihan jalan. Buka jalan. Wow.